Materi kali ini chapter 14 adalah soal pengambilan keputusan pada konsumen dan kita lanjutkan soal division of innovation. Jadi learning objektifnya yang pertama kita memahami proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Terus yang kedua ini tidak kita bahas di PPT ini, dinamika pemberian hadiah sesama konsumen. Teman-teman bisa baca sendiri di buku karena chapternya sedikit juga. Terus yang ketiga, bagaimana proses penerimaan produk-produk inovatif dari sebuah perusahaan oleh konsumen gitu. Bagian yang pertama adalah soal problem solving. Jadi setiap perilaku kita itu pasti memerlukan pemecahan masalah gitu. Jadi termasuk dalam perilaku konsumen ketika mau membeli produk misalnya. Itu kan kita perlu banyak mempertimbangkan hal-hal yang menurut kita penting atau menurut kita tidak penting gitu. Nah, biasanya ketika seorang konsumen itu membeli produk yang baru, misalnya belum pernah beli atau jarang membeli, terus mungkin atau misalnya untuk produk-produk yang high involvement, jadi yang misalnya produknya penting atau produknya mahal dan lain sebagainya, itu kita membutuhkan extensive problem solving. Sedangkan untuk misalnya untuk produk-produk yang memang udah sering dibeli atau misalnya sudah punya familiaritas terhadap kategori itu problem solvingnya tidak ekstensif, jadi hanya limited, jadi hanya berdasarkan kriteria-kriteria dasar gitu. Terus soal pengambilan keputusan oleh konsumen ini ada modelnya. Jadi di bagian pertama ini soal input, bagian kedua itu prosesnya, yang ketiga adalah output. Kita bedah satu-satu. Yang pertama soal input. Nah, di sisi input ini adalah trigger dari proses pengambilan keputusan ini gitu. Jadi yang pertama marketing mix. Jadi istilah marketing mix itu merujuk pada bagaimana marketer itu mereka memformulakan produk mereka gitu. Jadi dari produknya seperti apa, promosinya seperti apa, harganya berapa, terus kemudian distribusinya seperti apa, itu namanya marketing mix. Terus kemudian pengaruh dari sosiokultural, jadi kayak yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya soal reference group, terus kemudian keluarga, kelas sosial, terus kemudian juga budaya dan subkulturnya gitu. Terus yang ketiga itu adalah soal sumber komunikasinya gitu. Ini juga sudah kita bahas dari buzz agents misalnya, atau sosial media, word of mouth. Yang kedua soal prosesnya. Jadi ini prosesnya itu akan bertahap. Jadi yang pertama adalah need recognition, adalah tahapan di mana konsumen itu dia mulai menyadari bahwa dia membutuhkan sesuatu. Jadi ketika seorang konsumen itu dihadapkan pada sebuah masalah gitu, yang itu kemungkinan bisa diselesaikan dengan konsumsi sebuah produk gitu. Setelah konsumen menyadari adanya masalah itu, kemudian mulai ada pre-purchase search. Jadi setelah menyadari adanya kebutuhan itu, terus kemudian konsumen akan mencari informasi soal produk yang akan dibeli gitu, atau kategori yang akan dibeli gitu. Bisa yang pertama dari recall pengalaman. Jadi misalnya sudah punya pengalaman sebelumnya gitu. Misalnya kebutuhannya adalah untuk mencari laptop. Terus kemudian searchnya berdasarkan pengalaman sudah pernah pakai merek ini, merek itu gitu. Atau bisa juga dengan extensive search, jadi browsing gitu, misalnya di marketplace atau di googling, browsing laptop harga sekian dengan kebutuhan seperti ini, seperti itu, kira-kira apa itu. Setelah adanya search, masuk ke brand set. Jadi di sini ada beberapa istilah. Jadi evoke set itu adalah merek-merek yang masuk dalam pertimbangan konsumen ketika ketika misalnya tadi mau beli laptop gitu. Evoke setnya adalah merek-merek yang muncul di pikiran konsumen, misalnya merek Asus, Dell, Lenovo dan sebagainya. Terus kemudian in-app set itu adalah merek-merek yang sengaja dikeluarkan dari merek-merek pertimbangan oleh konsumen. Misalnya saya pengen beli laptop merek apapun, yang penting bukan Acer gitu, katakanlah. Misalnya karena pernah punya pengalaman buruk dengan Acer atau pernah mendengar reputasi brand Acer itu cepat rusak dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam in-app set. Terus kemudian inner set itu adalah merek-merek yang
konsumen itu indifferent atau kayak merek ini sama aja gitu. Misalnya merasa bahwa Lenovo dan Asus itu mereknya sama aja, nggak ada kelebihannya apapun gitu. Nah, itu karena si konsumen mempersepsi bahwa merek-merek tersebut tidak memiliki kelebihan yang unik. Terus kemudian setelah tadi menyadari kebutuhan, sudah mencari-cari, terus kemudian muncul brand-brand yang dia pertimbangkan, kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa aturan yang biasanya dipakai gitu secara kognitif. Jadi yang pertama adalah compensatory decision rules. Jadi ketika konsumen mengevaluasi merek-merek itu dari sisi kelebihan dan kekurangannya, terus kemudian dievaluasi secara logis gitu. Kira-kira ini mana yang lebih baik daripada yang lain, terus kemudian brand ini kekurangannya apa, terus kemudian berdasarkan semua pertimbangan itu, terus kemudian dikalkulasi kira-kira secara logis mana yang pemilihannya paling beneficial bagi konsumen. Tapi compensatory decision rules ini biasanya jarang kita lakukan karena apa ya, ini susah sekali untuk melakukan perbandingan apalagi terhadap produk-produk yang kompleks gitu. Misalnya kayak laptop itu kan pertimbangannya banyak sekali, misalnya kayak prosesornya apa, terus kemudian baterainya seberapa, terus kemudian layarnya seberapa, harganya seberapa. Itu kan kita akan susah sekali untuk mempertimbangkan atribut-atribut mana yang kemudian bisa menjadi lebih baik dibandingkan atribut yang lain gitu. Pada umumnya kita melakukan non-compensatory decision rules. Ini adalah ketika konsumen itu susah untuk membandingkan secara langsung positif dan negatif dari setiap merek itu, karena tadi itu produk itu sangat kompleks, pertimbangannya juga banyak dan tidak bisa kita compare apple to apple gitu. Tiap merek punya kelebihan masing-masing dan kelebihan di merek satu tidak sama dengan kelebihan di merek yang lain, dan kelebihan di merek yang lain itu tidak bisa mengkompensasi kekurangan dari merek itu gitu. Nah, ini di non compensatory decision rules ini ada beberapa jenis juga. Jadi conjunctive decision rule itu adalah dengan konsumen itu memberikan syarat minimal gitu. Misalnya pokoknya cari laptop minimal prosesornya Intel Core i5 gitu. Kalau misalnya bukan Core i5 maka tidak masuk dalam pertimbangan. Terus kalau misalnya yang penting Core i5 bisa masuk dalam pertimbangan. Terus kemudian disjunctive decision rule itu adalah memilih merek yang setidaknya dia menang di satu atribut yang memang bagi konsumen itu penting. Misalnya tadi kalau misalnya pertimbangannya adalah prosesor, maka yang dipilih adalah yang prosesornya paling baik gitu, nggak peduli soal layarnya, nggak peduli soal baterainya gitu. Terus kemudian lexicographic decision rule itu adalah ketika konsumen meranking berdasarkan atribut-atribut yang menurut konsumen itu relevan oleh kepentingannya gitu. Jadi decision rule yang ini itu bisa menunjukkan orientasi dari konsumen itu menurut dia yang penting itu apa gitu. Nah, ini juga dari lexicographic decision rule ini ternyata ditemukan bahwa 90% konsumen itu termasuk dalam satu di antara 4 jenis konsumen ini gitu. Jadi yang pertama adalah practical loyalis gitu. Practical loyalis itu adalah orang-orang yang dia harus membeli satu brand tertentu. Satu brand misalnya harus beli Apple gitu. Kemudian ketika misalnya belum bisa beli Apple misalnya karena tabungannya kurang gitu, dia akan menabung untuk beli Apple gitu. Menunggu sampai dia bisa mencapai untuk membeli produk tersebut gitu. Terus yang kedua bottom line price shopper, itu adalah konsumen yang dia membeli produk yang harganya paling murah, tidak mempertimbangkan mereknya apa, yang penting yang paling murah. Yang ketiga ini adalah opportunistic switcher, jadi konsumen yang ketika sudah punya pertimbangan brand-brand terus kemudian memilih yang dia punya, misalnya di sini kupon gitu, atau misalnya punya promo untuk satu brand tertentu terus kemudian milihnya ke promo itu. Terus yang keempat deal hunter, jadi ini adalah orang yang mencari
promo terbaik dan mereka biasanya tidak brand loyal gitu. Jadi ada istilah mercenary loyalty. Mercenary itu adalah pembunuh bayaran. Jadi istilahnya konsumen itu dia loyal kepada siapapun yang mau istilahnya membayar mereka dalam bentuk promo gitu. Misalnya kalau teman-teman melihat perbedaan katakanlah Gojek dengan Grab gitu. Kalau Grab itu kan promonya banyak sekali. Terus kemudian ada konsumen yang dia memilih Grab itu karena promonya banyak. Kemudian misalnya suatu saat Grab promonya sudah mulai sedikit, terus kemudian Gojek gantian yang punya promo banyak, terus kemudian dia berubah loyaltinya ke Gojek. Nah itu contohnya seperti itu. Terus yang terakhir ini adalah effect referral decision rule. Ketika konsumen memilih merek berdasarkan pertimbangan subjektif secara keseluruhan gitu. Jadi tidak menggunakan pertimbangan atribut, tapi langsung aja. Jadi kayaknya yang paling bagus misalnya laptop tadi kayaknya yang paling bagus Dell gitu. Walaupun tanpa pertimbangan prosesornya dibandingkan merek lain seperti apa, terus kemudian fisik laptopnya dibandingkan merek lain seperti apa gitu. Jadi secara subjektif aja langsung mempertimbangkan. Nah ini bedanya kalau misalnya di ilmu ekonomi tradisional itu kita sebagai konsumen itu dianggap sebagai makhluk yang rasional dan memilih dalam mengambil keputusan itu kita membobot kelebihan dan kekurangan secara logis gitu. Padahal pada kenyataannya manusia itu sangat emosional dalam melakukan pengambilan keputusan gitu. Nah ini yang menjadi bagian dari non compensatory decision rules ini. Ketika mengambil keputusan secara logis itu susah, maka yang paling bisa dilakukan oleh konsumen adalah mengambil keputusan secara emosional dan subjektif. Terus di bagian output tadi sudah proses, terus kemudian outputnya seperti apa. Jadi output ini termasuk dalam keputusan pembelian dan juga evaluasi setelah pembelian gitu. Jadi setelah kita membeli, katakanlah sudah membeli laptop, itu kan pasti kita juga akan mengevaluasi bagaimana sih performa dari laptop yang kita beli ini. Apakah sesuai ekspektasi atau tidak. Apabila sesuai ekspektasi maka konsumen akan merasa puas. Nah, ketika produknya itu perform melebihi ekspektasi, maka akan ada namanya ini positive disconfirmation of expectations. Tapi sebaliknya, ketika produk yang dibeli oleh konsumen itu performanya tidak sesuai ekspektasi, lebih rendah dibandingkan ekspektasinya, maka itu menjadi negative disconfirmation of expectation. Ketika sebuah produk itu memenuhi ekspektasi dari konsumen dan konsumen merasa terpuaskan dengan performa produk itu, maka kemungkinan konsumen untuk membeli produk itu di kemudian hari, pembelian berulang itu juga akan meningkat gitu. Nah dari situlah terbentuk adanya brand loyalty atau kesetiaan pelanggan itu terhadap brand tertentu. Selanjutnya kita membahas soal diffusion of innovation. Jadi seperti yang pernah kita bahas di beberapa bab sebelumnya soal diffusion of innovation. Ketika ada sebuah produk baru itu akan ada proses di mana produk itu akan diadopsi oleh populasi gitu. Dimulai dari inovator, terus kemudian early adopter, terus kalau misalnya produk itu bisa melanjutkan penetrasinya di market, maka bisa masuk ke majority sampai ke laggards. Faktor-faktor yang kemudian nanti akan berpengaruh ke seberapa cepat atau seberapa lambat atau seberapa besar penetrasinya terhadap market itu juga ada beberapa gitu. Jadi yang pertama dari inovasi produk itu sendiri, seberapa inovatif produk itu gitu. Terus kemudian channel komunikasinya, pengiklanannya lewat mana, apakah bisa menjangkau target konsumen secara lebih luas atau tidak. Terus kemudian sosial sistemnya, market segment. Terus yang keempat adalah waktu gitu. Terus dari tipe inovasinya itu sendiri, inovasi itu ada beberapa tipe gitu. Yang pertama adalah continuous innovation, adalah inovasi produk yang dia merupakan modifikasi dari produk sebelumnya. Jadi kayak misalnya Samsung S10, terus kemudian tahun ini Samsung S20 atau iPhone 11, terus kemudian mungkin iPhone 12 gitu. Itu sebenarnya produknya hampir sama saja, mungkin sama saja, cuman
di-upgrade misalnya internalnya gitu, di-upgrade spesifikasinya gitu. Dan di sini produk S10 dengan S20 gitu. Orang yang sudah punya S10 terus kemudian membeli S20 itu tidak mengalami perubahan perilaku itu. Jadi perilakunya sama gitu. Hanya produknya saja yang beda. Terus yang kemudian yang kedua ini dynamically continuous innovation. Itu adalah inovasi yang dia lebih disruptif dibandingkan continuous innovation tadi, tapi belum sampai bisa mengubah perilaku gitu. Jadi biasanya produknya hampir sama tapi bentuknya yang berbeda gitu. Jadi misalnya, jadi kalau dulu musik pakai vinil gitu terus kemudian berkembang menjadi disk atau CD. Itu kan perilakunya sama aja, mendengarkan musik menggunakan disk atau vinil itu sama aja. Kita perlu alatnya, terus kemudian kita juga perlu disknya sendiri, terus kemudian proses penggunaannya juga kurang lebih sama. Terus discontinuous innovation itu adalah inovasi yang membuat konsumen itu harus mengubah perilakunya gitu. Jadi misalnya kayak ini Gojek atau Grab ini. Ketika kemudian ada Gojek itu kan perilaku kita berubah gitu. Jadi dulu kalau mau ngojek itu misalnya harus ke pangkalan ojek atau cari bapak-bapak ojek atau misalnya cari nomor HP-nya yang tetangganya yang ngojek gitu. Tapi kalau sekarang perilakunya langsung berubah gitu. Jadi bisa langsung pakai aplikasi, terus kemudian bisa manggil langsung gitu. Kemudian juga bahkan sampai bisa delivery makanan gitu. Bahkan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, sampai-sampai kita itu lupa dulu zaman pas nggak ada Gojek itu gimana ceritanya ya gitu. Atau misalnya kembali dulu pas zaman di Jogja itu belum ada Trans Jogja. Ketika dulu belum ada Trans Jogja itu gimana ya dulu transportasi umum di Jogja itu seperti apa, itu bahkan hampir kita itu tidak ingat gitu. Atau misalnya pembayaran cashless kayak GoPay dan OVO, mungkin ketika nanti semua orang sudah pakai cashless payment, sudah pakai digital payment, itu orang-orang juga sudah mulai lupa dulu kok bisa ya survive dengan menggunakan cash gitu. Atau misalnya terkait dengan yang tadi musik, jadi dulu ada disk, terus kemudian mulai ada Walkman. Itu juga kalau disk dulu harus nyetel di rumah, nggak bisa portable, nggak bisa dibawa kemana-mana. Terus kemudian ada Walkman yang bisa dibawa kemana-mana, bisa mendengarkan musik di mana-mana. Terus kemudian sekarang berubah lagi, misalnya streaming musik pakai Spotify itu, yang kita tidak perlu membeli bentuk fisik dari album, dan kemudian juga pembayarannya pakai model subscription gitu. Yang dulu kalau misalnya kita beli album harus membeli secara fisik satu album harganya sekian, kalau sekarang kita tinggal membayar per bulan bisa mengakses semua lagu di dunia ini gitu. Ini kan juga mengubah perilaku kita. Atau yang teman-teman juga misalnya pakai Netflix dan lain sebagainya. Nah, produk-produk itu juga dari sisi produknya itu juga ada faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi apakah produk itu lebih mudah atau tidak sih diadopsi oleh konsumen. Pertama dari relative advantage, apakah produk yang baru ini manfaatnya lebih besar relatif terhadap manfaat dari produk yang lama atau tidak gitu. Terus compatibility, ketika sebuah produk itu terlalu baru atau misalnya sangat jauh berbeda dibandingkan produk-produk yang lain gitu, sehingga mengharuskan konsumen untuk mempelajari hal-hal baru, itu malah justru nanti konsumen akan lebih susah untuk mengadopsinya gitu, karena kita membutuhkan familiaritas gitu. Jadi kita butuh produk itu yang baru tapi juga familiar, sehingga tidak terlalu banyak hal-hal yang dipelajari gitu. Terus apakah kompleks atau tidak, karena nanti juga semakin mudah sebuah produk untuk digunakan atau dikonsumsi, itu juga nanti berpengaruh ke semakin mudah atau tidak konsumen mengadopsi produk baru itu. Trialability itu apakah konsumen itu bisa mencoba atau tidak, karena ketika sebuah produk baru muncul terus kemudian konsumen tidak bisa mencoba, itu nanti akan lebih susah untuk mengadopsinya, karena ya itu produk baru, resikonya tinggi, belum pernah tahu gimana cara pemakaiannya, belum pernah merasakan pengalamannya seperti apa, itu juga nanti akan lebih susah untuk mengadopsinya gitu. Terus observability, apakah produk itu terlihat apa tidak.
Nah, itu dari sisi produknya. Sekarang kalau dari sisi konsumennya, proses mengadopsi sebuah produk baru itu ada tahapannya. Jadi yang pertama awareness, apakah si konsumen itu menyadari produk ini atau enggak gitu. Jadi itulah kenapa iklan itu tujuannya adalah untuk membuat konsumen aware terhadap produk yang ditawarkan gitu. Setelah ada awareness baru nanti kemudian mungkin akan masuk ke interest atau ketertarikan terhadap produk baru tersebut. Setelah ada interest kemudian ada evaluation. Evaluation ini masih bentuknya semacam evaluasi di pikiran gitu. Jadi kayak simulasi di pikiran gitu. Misalnya tadi soal Gojek, apakah ketika Gojek baru muncul itu orang-orang sadar nggak sih, orang-orang aware nggak sih kalau ada ojek online dan aplikasi namanya Gojek gitu. Setelah kemudian sadar, terus kemudian tertarik, terus kemudian evaluasi, simulasi, kira-kira gimana sih kalau misalnya kita menggunakan Gojek gitu. Katakanlah konsumen ini belum menggunakan Gojek, terus kemudian ketika tertarik dengan Gojek dia akan melakukan evaluasi, kira-kira nanti penggunaannya seperti apa, kira-kira nanti konsumen itu kalau mau pakai itu bagaimana. Terus kemudian baru nanti fase trial. Ketika di masa percobaan itu konsumen merasa puas, baru nanti masuk ke adopsi atau penggunaan secara utuh. Kayak misalnya tadi pakai Gojek awal-awalnya cuma coba-coba misalnya pesan makan gitu. Terus kok ternyata konsumen itu puas, terus kemudian nanti juga diadopsi tiap hari kemudian pakai Gojek gitu. Jadi begitu materi untuk yang chapter 14 ini.